Perkenalkan, nama saya Meli Triani Brubarus. Saya akan memaparkan nilai-nilai dasar anti korupsi dan implementasinya. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga di era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Yuk kita bahas mengenai pengertian korupsi. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Nah, sekarang yuk kita bahas pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Prinsip-prinsip anti korupsi yaitu pertama, akuntabilitas, kedua, transparansi, ketiga, kewajaran, keempat, kebijakan, kelima, kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Pertama, yaitu kerugian keuangan negara. Dapat dianggap atau diartikan suatu tindakan otomatis yang langsung dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Yang kedua, penyuapan merupakan sebuah bentuk perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud mendapatkan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya yaitu penggelapan. Penggelapan merupakan bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga yang sudah diamanatkan terhadap pelaku penggelapan. Selanjutnya ialah pemerasan. Penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang supaya dapat diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya, nepotisme merupakan tindakan kriminal yang memilih hubungan kekeluargaan atau teman di lingkungan kerja bukan berdasarkan kemampuannya, namun berdasarkan hubungan pribadinya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab korupsi yaitu ada dua, faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal atau berasal dari luar. Kita dapat mencegah terjadinya korupsi dengan bersikap jujur, yaitu berkata dan berbuat jujur tanpa memanipulasi fakta. Yang kedua, peduli. Peduli terhadap lingkungan sekitar kita bekerja, tidak cuek dan ikut memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Selanjutnya, mandiri. ASN harus mampu berdiri sendiri tanpa bantuan berupa gratifikasi. Selanjutnya, disiplin. Disiplin yaitu tepat waktu dan konsisten melaksanakan amanat yang diembannya. Selanjutnya, tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap amanat atau tugasnya. Kerja keras yaitu bekerja sepenuh hati, sekuat tenaga dan pikiran untuk tercapainya tujuan dari amanat yang diemban. Sederhana, tetap rendah hati disertai kelembutan dan halus bertutur kata dan penampilan yang tidak mencolok. Berani, ASN harus berani menolak segala bentuk korupsi atau ajakan untuk melakukan korupsi.
selanjutnya adalah adil. ASN harus adil tanpa pandang bulu dan tidak memperlakukan seseorang berdasarkan materi atau kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Artinya ASN harus netral, tidak membeda-bedakan mana yang miskin dan yang kaya.